Halo anak-anakku kelas 11 IPS 1, 2, 3, dan 4. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat-sehat saja, walaupun kalian tetap belajar dari rumah. Nah, perkenalkan, nama saya Dodi Lintar. Kali ini, di kelas 11 saya mengajar sejarah peminatan. Kalau dulu kan kelas 10 kita sudah pernah bertemu. Di kelas 11 ini saya beda mata pelajaran. Kalau kelas 10 dulu mata pelajaran sejarah Indonesia. Di kelas 11 ini saya akan mengajar mata pelajaran sejarah peminatan. Seperti itu. Nah, hari ini saya akan mereview tentang materi KD kita yang pertama, yaitu Kerajaan Maritim Hindu-Buddha. Jadi saya juga sebelum saya akan memasuki review materi kita pada hari ini, saya mengingatkan lagi kepada kalian semua bagi tugas-tugas yang belum, mohon segera dikerjakan. Karena itu semua penilaian wajib. Apalagi catatan itu merupakan wajib dikerjakan. Dan itu juga menjadi nilai 2 nilai, yaitu nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Jadi sangat dimohon sekali, malas-malas kalian di kelas 10, tolong segera ditinggalkan, segera buang jauh-jauh itu semua, dan di kelas 11 harus lebih baik lagi, karena semakin tinggi tingkatnya, semakin tinggi juga kesulitannya. Seperti itu. Jadi, yang belum tugas-tugasnya, baik di mata pelajaran saya maupun di mata pelajaran lainnya, segera dikumpulkan ya. Nah, hari ini, seperti yang tadi saya bilang, saya akan membahas mengenai Kerajaan Maritim Hindu-Buddha. Dulu di kelas 10 semester 2, kita pernah mempelajari mengenai Indonesia masa Hindu-Buddha. Dari sejarah peminatan kelas 11, kita ketemu lagi di mata pelajaran, di materi Kerajaan Maritim Hindu-Buddha. Tapi bedanya adalah kalau dulu kita membahas semuanya, membahasnya semua aspek, tapi kalau di kelas 11 ini kita hanya berfokus bahwa beberapa kerajaan Hindu-Buddha yang bercorak Hindu-Buddha merupakan kerajaan yang maritim. Seperti itu. Seperti apa? Lanjut saja kita masuk ke materinya. Kerajaan Maritim Hindu-Buddha di Nusantara. Nah, jadi masa Hindu-Buddha ini berlangsung sekitar kurang lebih 12 abad. Nah, pembabakan masa Hindu-Buddha ini terbagi menjadi 3, yaitu pertama ada periode pertumbuhan, yang kedua periode perkembangan, dan yang ketiga adalah periode keruntuhan. Kenapa sih kerajaan Hindu-Buddha bisa runtuh pada sekitar abad 16? Karena memang pada sekitar abad 16 itu Hindu-Buddha bisa runtuh karena memang kekuasaan atau kekuatan Islam sebagai sebuah kekuatan baru sudah mulai muncul di Indonesia atau di Nusantara. Makanya Hindu-Buddha nanti mulai meredup pamornya digantikan dengan Indonesia masa kerajaan Islam. Walaupun berlangsung kurang lebih selama 12 abad, ternyata masa Hindu-Buddha ini merupakan masa yang sangat penting bagi, atau merupakan salah satu masa yang penting bagi Nusantara, khususnya Indonesia. Nah, jadi apa sih dimaksud dengan kerajaan maritim? Nah, kerajaan maritim merupakan sebuah kerajaan yang letaknya pasti terletak di daerah perairan. Nah, yang diletak daerah perairan itu nggak harus cuma pantai. Yang namanya perairan itu pasti ada yang dekat sungai, ataupun ada yang dekat pantai. Tapi jangan pernah berpikir kalau sungai zaman dahulu itu, sungai kecil-kecil kayak zaman sekarang. Di sungai zaman dahulu itu, sungainya besar-besar. Bahkan kapal-kapal itu bisa masuk ke dalam sungai, dan di tepi-tepi sungai itu ada pelabuhan-pelabuhan besar. Contohnya kayak di Sungai Musi kan dulu pernah ada pelabuhan besar yang ada di Sungai Musi. Nah, mungkin karena memang perkembangan zaman, makanya sungai-sungai di Indonesia jadi mulai mengecil. Mungkin kalian bisa mempelajari itu di geografi. Nah, kerajaan maritim ini merupakan sebuah kerajaan yang berfokus kepada 2 hal. Yang pertama adalah bidang perdagangan dan perlayaran. Kalau kita dengar kerajaan maritim, berarti kita juga dengar ada sebuah kerajaan yang bernama agraris. Kalau agraris itu merupakan sebuah kerajaan yang fokusnya adalah pertanian. Jadi kalau rakyatnya itu lebih fokus kepada pertanian, bikin padi kah, atau membuat hasil-hasil hutan, berarti dia merupakan kerajaan yang bercorak agraris. Kalau kerajaan yang bercorak maritim, merupakan kerajaan yang berfokus pada perdagangan dan perlayaran. Nah, ciri-ciri kerajaan maritim ada banyak. Yang pertama adalah kegiatan ekonominya berasaskan perdagangan atau kelautan.
Yang kedua, lokasinya pasti di sekitar perairan. Itu pantai, lembah, sungai, dan kepulauan. Terus terdapat pelabuhan pembekal, menjadi pelabuhan transit, dan penduduk terdiri dari orang tempatan, pedagang luar, dan orang laut. Biasanya juga menggunakan lebih dari satu bahasa. Biasanya bahasa yang digunakan adalah bahasa-bahasa mungkin bahasa Sanskerta, dan nanti berkembang lebih modern mengenal yang namanya bahasa Melayu. Dan di bahasa Melayu inilah menjadi lingua franca atau ibu bahasa dari bahasa Indonesia. Jadi dasarnya bahasa Indonesia yang kita kenal saat ini berasal dari bahasa Melayu yang banyak dituturkan di kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Salah satunya adalah kerajaan yang paling besar adalah kerajaan Sriwijaya. Yang pasti juga ciri-ciri kerajaan maritim yang lainnya adalah mampu membuat perahu atau kapal layar. Selanjutnya, mahir berlayar berpandukan bintang di langit dan pasti memiliki semangat yang kuat untuk berdagang dengan masyarakat luar. Nah, jadi agama Hindu dan Buddha ini diperkirakan masuk pada abad keempat. Agama Buddha masuknya abad 5, kalau agama Hindu masuknya abad keempat. Tapi di beberapa penelitian menyatakan, kalau kita lihat kayak gini kan di slide, kalau kalian lihat di slide-nya, yang masuk pertama itu adalah agama Hindu. Tapi di beberapa penelitian terbaru, ternyata ada yang membuktikan bahwa ternyata yang masuk pertama kali ke Indonesia itu bukan agama Hindu, melainkan agama Buddha. Dengan beberapa penemuan-penemuan yang membuktikan ternyata agama Buddha itu lebih tua loh masuknya ke Indonesia. Gitu. Tapi di buku-buku sejarah masih berkeyakinan lebih banyak bahwa yang pertama kali itu adalah agama Hindu. Ini bukti adanya pengaruh agama Hindu, adanya Arca Buddha. Arca Buddha ini bergaya dengan Amarwati, yang artinya itu sama dengan gaya yang ada di India Selatan. India Selatan kebetulan agamanya banyak Hindu dan Buddha. Terus adanya prasasti berhuruf Pallawa dan berbahasa Sanskerta di Kutai dan Taruman Negara. Dan yang ketiga adalah adanya penganut agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Yang keempat adalah berkembangnya seni patung. Terus ada penggunaan istilah warman seperti nama-nama raja di India. Jadi kan kalau di kerajaan-kerajaan Indonesia, contohnya kayak kerajaan Kutai, ada nama rajanya Asmawarman, Mulawarman. Kalau di kerajaan Tarumanegara, Warman. Ini yang belakangnya Warman membuktikan bahwa adanya unsur Hindu di Indonesia yang sama dengan unsur yang ada di India. Selanjutnya ada buktinya adalah munculnya kerajaan-kerajaan Hindu Buddha. Terus penggunaan bahasa Sanskerta dan tulisan Pallawa, adanya sistem kemaharajaan, dan adanya kitab sastra yang bercorak Hindu. Kalau ini kita sudah pernah pelajari ya. Ya, jadi ada beberapa hipotesis yang dikemukakan oleh para pakar mengenai masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Ada 4 teori. Yang pertama adalah teori kesatria. Teori kesatria ini menyatakan bahwa agama Hindu atau Buddha datang ke Indonesia dibawa oleh kasta kesatria. Kasta kesatria ini merupakan kasta yang berisikan bangsawan. Nah, mereka ini dulu di India, mereka tuh diserang sama kerajaan lainnya. Akhirnya mereka pergi dari India keluar untuk mencari tempat atau kerajaan yang baru. Mereka akhirnya melarikan diri ke Nusantara dan mendirikan kerajaan Hindu-Buddha yang baru. Setelah mereka sekalian mendirikan kerajaan, mereka juga menyebarkan agama Hindu dan Buddha. Selanjutnya adalah teori Vaishya. Teori Vaishya ini merupakan teori yang ditemukan oleh Cron. Menurut teori Vaishya ini, teori ini menyatakan bahwa yang menyebarkan agama Hindu dan Buddha ke Indonesia adalah orang-orang para pedagang. Dibuktikan karena orang-orang Indonesia yang benar-benar berkomunikasi dengan orang India adalah para pedagang. Pedagang-pedagang India. Mereka saling bertukar jual beli. Habis itu sekalianlah orang-orang Hindu atau Buddha ini sekalian mengajarkan agama Hindu dan Buddha. Atau juga mereka karena sambil nunggu masa berlayar, daripada sambil nunggu masa berlayar, mereka menjalankan agama Hindu Buddha, atau mungkin juga bertemu dengan orang-orang setempat. Akhirnya mereka menikah
keturunannya pun otomatis menjadi orang Hindu atau orang Buddha. Selanjutnya adalah teori Brahmana. Kalau teori Brahmana ini menyatakan bahwa yang menyebarkan agama Hindu dan Buddha adalah orang-orang yang berasal dari kaum pendeta atau pemuka agama. Buktinya apa? Buktinya tuh prasasti. Apa maksudnya? Jadi di India sana, aksara dan bahasa, aksara Pallava dan bahasa Sanskerta hanya bisa dikuasai oleh orang-orang Brahmana. Bahkan orang-orang Brahmana lah yang berhak untuk menyebarkan agama Hindu dan Buddha. Tadi ada 3 teori yang menyatakan yang aktif adalah orang-orang India. Teori yang keempat ini adalah sebaliknya, teori arus balik, atau disebut dengan teori Indonesia aktif. Teori ini dikemukakan oleh Bose yang menyatakan bahwa dia ini menolak bahwa orang-orang India yang menyebarkan agama Hindu dan Buddha. Menurut teori arus balik, yang menyebarkan agama Hindu Buddha adalah orang-orang dari Indonesia sendiri, yang mereka belajar dari India. Setelah nanti mereka di India menjadi seorang pendeta, mereka kembali lagi pulang kampung, arus balik lagi ke Indonesia untuk menyebarkan agama Hindu dan Buddha. Nah, saluran penyebaran agama Hindu dan Buddha itu ada 4. Yang pertama adalah melalui pendeta, yang kedua melalui penguasaan wilayah. Jadi kalau melalui penguasaan wilayah ini biasanya kalau agama raja menjadi agama rakyat. Kalau raja kamu Hindu, otomatis semua rakyatnya jadi Hindu. Selanjutnya ada melalui perdagangan, ya tadi interaksi perdagangan, sambil nunggu angin juga, akhirnya mereka menyebarkan agama Hindu dan Buddha. Angin untuk pulang, kan biasanya kan angin muson barat, muson timur, bertiupnya 6 bulan sekali. Kadang kalau angin muson barat berarti nanti berembus ke barat. Angin muson timur berembus ke timur. Tuh. Lalu saluran yang lain adalah perkawinan penduduk asing dan lokal. Seperti itu. Nah, yang pertama adalah kerajaan Kutai. Nah, kita akan lanjutkan membahas mengenai kerajaan-kerajaan maritim Hindu. Udah. Nah, yang pertama adalah kerajaan Kutai. Bentar. Jadi kerajaan Kutai ini merupakan sebuah kerajaan ya, kita bisa lihat slide-nya. Jadi kerajaan Kutai ini merupakan sebuah kerajaan yang terletak di Kalimantan Timur. Ada beberapa fakta yang terkait dengan kerajaan Kutai, antara lain pertama adalah keberadaan kerajaan Kutai dipelajari dari penemuan-penemuan Yupa. Jadi Yupa ini yang kalian bisa lihat di pojok kiri sana. Yupa ini merupakan sumber sejarah dari kerajaan Kutai. Dari Yupa tersebut ditulislah bahwa kehidupan kerajaan Kutai itu kayak gimana sih? Di situ semua tertulis. Yupa ini merupakan seperti kayak batu-batu prasasti. Dan di Yupa ini juga nanti jumlahnya ada 7 Yupa yang menceritakan tentang kerajaan Kutai. Disinyalir kerajaan Kutai merupakan kerajaan pertama Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Raja-raja yang terkemuka dari kerajaan Kutai ini ada banyak. Ada Kudungga. Kudungga ini merupakan raja pertama dari Kutai, tapi diduga Kudungga ini merupakan raja yang belum menganut agama Hindu. Kenapa? Karena namanya itu masih nama-nama lokal. Kan tadi saya bilang kalau dia sudah terpengaruh Hindu-Buddha, biasanya namanya ada warman-warmannya. Nah, Kudungga ini disinyalir masih beragama lokal dan diduga merupakan orang yang berasal dari Sulawesi sana. Selanjutnya, raja yang terkenal adalah Asmawarman. Asmawarman ini dikenal sebagai bapak bangsanya Kutai, bapak keturunan Kutai. Jadi, Kutai itu seperti apa awal mulanya menjadi kerajaan Hindu dimulai dari Asmawarman. Kalau udah namanya Warman kayak gini kan berarti sudah terpengaruh oleh agama Hindu. Selanjutnya adalah Mula Warman. Di tangan Mula Warman inilah kerajaan Kutai mencapai
kejayaannya. Nah, kenapa sih disebut sebagai kerajaan maritim? Tadi saya bilang bahwa kerajaan maritim adalah kerajaan yang berfokus pada perdagangan dan perlayaran. Kerajaan Kutai termasuk kerajaan yang berfokus pada perdagangan dan perlayaran. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan aktivitas ekonomi dari kerajaan Kutai bergantung pada keberadaan Sungai Mahakam. Di Sungai Mahakam inilah perdagangan ekonomi kerajaan Kutai berlangsung. Nah, dalam kehidupan kebudayaan ditandai dengan pelaksanaan upacara Prastyastoma. Upacara Prastyastoma ini merupakan upacara menjadi agama Hindu. Dipercaya ketika sebuah kerajaan bisa mengadakan upacara Prastyastoma, berarti kerajaan ini merupakan kerajaan yang sudah maju kebudayaannya. Dan kerajaan Kutai juga sudah mengenai huruf Pallawa dan berbahasa Sanskerta. Seperti apa Sungai Mahakam, kalian bisa lihat di kanan. Habis kerajaan Kutai ada kerajaan Tarumanegara. Nah, kerajaan Tarumanegara ini merupakan kerajaan yang terletak di Pulau Jawa. Kalau nggak salah, kerajaan Kutai ini terletak di sekitar Jawa Barat, bahkan sampai Banten. Diperkirakan katanya juga kerajaan Tarumanegara ini berpusatnya di wilayah kita sendiri, yaitu di wilayah Bogor. Ini peta kerajaan Tarumanegara, bisa dilihat. Yang hijau tua. Nah, sumber-sumber kerajaan dari kerajaan Tarumanegara ini ada banyak, yaitu prasasti, ada Ciaretan, kebun kopi, dan lain sebagainya. Sumber lainnya adalah tentang berita Cina. Nah, berdasarkan prasasti Ciaretan, Purnawarman membawa kerajaan Tarumanegara ke puncak kejayaan. Jadi kejayaan Tarumanegara ada di tangan Raja Purnawarman. Jadi dahulu kerajaan Tarumanegara ini merupakan kerajaan yang terletak di pedalaman, tetapi orientasinya berubah nanti akhirnya. Akhirnya kerajaan ini menjadi sebuah kerajaan yang berfokus juga kepada maritim dan melakukan pemindahan ibu kota di dekat pantai. Di wilayah sekitaran Bekasi dan Karawang. Akhirnya Tarumanegara dibuktikan sebagai kerajaan yang maritim karena memang nanti ibu kotanya dipindahkan ke wilayah dekat pantai. Di kerajaan Tarumanegara juga diceritakan bahwa di kerajaan Tarumanegara ini untuk memperlancar irigasi dan arus perdagangan perlayaran dibangunlah saluran yang bernama saluran Gomati. Saluran Gomati ini merupakan saluran yang panjangnya sekitar 6.112 tombak, artinya kurang lebih sebesar atau sepanjang 12 km, yang tadi tujuannya untuk irigasi dan perlayaran. Segitu mengenai kerajaan Tarumanegara. Selanjutnya adalah kerajaan Sriwijaya. Kalau kita ngomongin kerajaan maritim yang ada di Indonesia, kerajaan Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan terbesar, kerajaan maritim terbesar di Nusantara. Jadi Sriwijaya ini merupakan sebuah kerajaan yang berpusat di wilayah Palembang. Awalnya di Jambi, tapi nanti dipindahkan ke wilayah Palembang di sekitaran Sungai Musi. Kalian bisa lihat di sebelah kiri, itulah wilayah kekuasaan kerajaan Sriwijaya. Jadi kerajaan Sriwijaya ini, kalau tadi kan dua kerajaan awal merupakan kerajaan yang bercorak Hindu. Kalau Sriwijaya merupakan kerajaan bercorak Buddha. Merupakan kerajaan Buddha yang terbesar di Nusantara. Nah, kerajaan Sriwijaya ini mencapai kemasan atau kejayaan pada masa pemerintahan Raja Bala Putra Dewa. Sriwijaya menguasai aktivitas perekonomian di sekitar Selat Malaka, Tanah Gentingkra. Tanah Gentingkra ini merupakan wilayah Selat Malaka, ini bisa dilihat tulisannya. Selat Malaka. Ini wilayah Selat Malaka. Lalu ada Tanah Gentingkra. Tanah Gentingkra ini di sekitaran sini. Jadi di wilayah sekitaran Thailand dan Malaysia itu ada wilayah yang kecil daratannya. Itu yang namanya Tanah Gentingkra. Lalu di wilayah Selat Sunda, antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Sriwijaya menguasai aktivitas ekonomian sekitaran sana. Nah, apa saja peninggalan Sriwijaya? Nah, dikatakan Sriwijaya walaupun bukan sebuah kerajaan yang besar, ternyata peninggalan sejarah yang menceritakan kerajaan Sriwijaya itu nggak terlalu banyak. Tapi yang masih bisa ada, yang masih bisa merekonstruksi tentang kerajaan Sriwijaya, salah satunya adalah beberapa candi-candi, yaitu ada Candi Muaro Jambi, Candi Muara Takus, Candi Wiro Bahal, dan prasasti-prasasti yang ada di kerajaan Sriwijaya. Dan for your information, kerajaan Sriwijaya juga merupakan
sebuah kerajaan yang sangat terkenal di dunia. Karena kerajaan Sriwijaya ini juga dipercaya merupakan pusat pendidikan agama Buddha terbesar pada saat itu. Lanjut ya. Selanjutnya ada Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno ini yang paling terkenal adalah nanti di Mataram kuno, bukan nanti, saat itu di Mataram kuno ada dua dinasti, yaitu dinasti Sanjaya dan dinasti Shailendra. Dinasti Sanjaya ini merupakan dinasti yang anggota keluarga kerajaannya beragama Hindu. Kalau dinasti Shailendra, yang anggota kerajaannya beragama Buddha. Nah, nanti dinasti Sanjaya dan dinasti Shailendra, mereka bergabung, memerintah bersama di Mataram kuno, dikarenakan Rakai Pikatan yang menikahkan anaknya dengan anak dari dinasti Shailendra. Nah, keberadaan dua dinasti pada Bagan menunjukkan masyarakat Mataram kuno menjunjung tinggi toleransi karena Hindu dan Buddha dapat berdampingan bahkan menjalankan pemerintahan bersama-sama sih nanti. Jadi dinasti Sanjaya dulu memerintah, antar diambil lagi sama dinasti Shailendra, tetap dinasti Sanjaya lagi. Gitu. Kondisi tersebut dibuktikan dengan keberadaan beberapa candi berbeda corak di lokasi berdekatan. Sebagai contoh, ada Candi Prambanan yang bercorak Hindu dan Candi Sewu yang bercorak Buddha. Nah, nanti Kerajaan Mataram kuno ini kan awalnya merupakan sebuah kerajaan yang terletak di Jawa Tengah. Sekira abad ke-10, ternyata di wilayah Mataram kuno, dekat ibu kotanya, terjadi bencana gunung meletus. Dampaknya adalah akhirnya Kerajaan Mataram kuno memindahkan ibu kotanya yang awalnya di Jawa Tengah, berpindah ke Jawa Timur, dan di sana nanti dia membentuk sebuah dinasti baru yang bernama Dinasti Isyana dan mendirikan Kerajaan Medang Kamulan. Selanjutnya ada Kerajaan Kediri. Pada akhir kekuasaan Raja Airlangga, wilayah Kerajaan Medang Kamulan dibagi menjadi dua. Karena ada konflik, daripada konfliknya terus berpanjang-panjangan, akhirnya nanti Raja Airlangga membagi wilayah Medang Kamulan yang sudah besar itu menjadi dua wilayah. Yaitu ada wilayah Panjalu dan wilayah Jenggala. Sepeninggal Raja Airlangga, kedua kerajaan tersebut mengalami perang saudara. Dalam perkembangannya, Kerajaan Panjalu berhasil mengalahkan Kerajaan Jenggala. Kemenangan Panjalu atas Jenggala pada 1052 menandai lahirnya Kerajaan Kediri yang dipimpin oleh Samara Wijaya. Nah, Kerajaan Kediri ini mencapai kejayaannya pada masa Jayabaya. Pada masa itu wilayah kekuasaan Kediri ini meliputi seluruh bekas wilayah Kerajaan Medang Kamulan. Setelah itu Kediri berhasil menguasai kembali Jenggala atau Panjalu Jayati. Nah, raja terkenal Kerajaan Kediri ini merupakan Raja Jayabaya. Raja Jayabaya ini merupakan raja yang terkenal dengan ramalannya atau dikenal dengan Jangka Jayabaya. Bahkan orang-orang Jawa kebanyakan masih mempercayai yang namanya ramalan Jayabaya ini. Salah satunya nanti ada ramalan tentang kalau dulu kemarin di pas Nusantara masa penjajahan diceritakan pernah ada yang Jayabaya meramalkan bahwa nanti akan ada orang-orang yang berciri fisik putih, tidak tinggi, yang akan datang ke Indonesia. Nah, orang-orang Indonesia percaya akan itu. Dan ternyata memang benar. Itu menandai bahwa ternyata orang-orang Jepang lah yang datang ke Indonesia. Walaupun nanti Jepang datang ke Indonesia ya buat menjajah. Kalau tadi yang sebelumnya Kerajaan Mataram kuno, kenapa disebut sebagai kerajaan maritim? Karena memang fokusnya juga perdagangan dan perlayanan. Walaupun sebenarnya Mataram kuno nggak terlalu maritim, dia lebih banyak agrarisnya juga. Tapi dia maritimnya juga ada karena memang di wilayah sekitar utara Pulau Jawa masih banyak pelabuhan-pelabuhan. Bahkan di Sungai Bengawan Solo juga banyak atau ada pelabuhan-pelabuhan besar juga. Terus kan karena Mataram kuno itu nanti dipindahkan jadi Medang Kamulan, hampir sama coraknya kayak Kerajaan Mataram kuno, maritim juga. Nanti Medang Kamulan berlanjut lagi ke Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri juga hampir sama. Di sekitar wilayah utara Pulau Jawa ada pantai-pantai nanti menjadi pelabuhan-pelabuhan. Bahkan Kerajaan Kediri ini merupakan kerajaan yang memperkenalkan rempah-rempah dari Maluku ke masyarakat internasional. Itu pentingnya
peran penting dari kerajaan Kediri. Makanya kerajaan Kediri juga disebut sebagai kerajaan yang maritim karena memang punya pelabuhan-pelabuhan di pantai dan memperkenalkan rempah-rempah ke perdagangan internasional. Kediri juga menghasilkan banyak karya sastra, contohnya bisa kalian cari informasinya kayak apa itu. Selanjutnya kerajaan Singosari. Jadi kerajaan Singosari ini merupakan sebuah kerajaan yang didirikan oleh Ken Arok pada 1222 Masehi setelah berhasil mengalahkan Kertajaya dari kerajaan Kediri. Jadi kalian bisa lihat ya, pertama Mataram kuno, terus Mataram kuno berubah lagi jadi Medang Kamulan. Medang Kamulan berubah lagi jadi kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri berubah lagi nanti jadi kerajaan Singosari. Jadi masih berlanjut. Masih ada ya keberlanjutan dari Mataram kuno. Singosari juga masih keberlanjutan juga dari kerajaan sebelumnya, yaitu tadi kerajaan Kediri. Masa pemerintahan Ken Arok diwarnai dengan intrik politik. Secara berturut-turut penguasa Singosari yaitu Ken Arok, Anusapati, Tohjaya, Ranggawuni, dan Kertanegara. Kerajaan Singosari mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Kertanegara. Raja Kertanegara naik tahta pada 1268 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Kertanegara berusaha memperluas wilayah kerajaan Singosari hingga keluar Pulau Jawa dengan gagasan Cakrawala Mandala. Lalu pada 1275 Masehi, Kertanegara mengirim pasukan ke wilayah Sumatera yang dikenal dengan ekspedisi Pamalayu. Lalu masa pemerintah Kertanegara juga menandai keruntuhan kerajaan Singosari. Kenapa disebut sebagai kerajaan maritim? Karena memang wilayahnya ini juga banyak, wilayahnya luas, banyak pelabuhan-pelabuhan yang kuat, bahkan dia juga melakukan yang namanya sebuah ekspedisi, yang namanya ekspedisi Pamalayu. Ekspedisi itu kan berarti kayak melihat-lihat gitulah ya, lihat-lihat gimana sih wilayah-wilayah di Sumatera, wilayah Melayu itu. Di masa pemerintah Kertanegara mencapai kejayaannya, namun di masa Kertanegara juga Singosari mengalami keruntuhan. Dan kita lanjut ke kerajaan yang terakhir, yaitu kerajaan Majapahit. Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya yang merupakan menantu Raja Kertanegara dari Singosari. Jadi bisa dibilang Raja Majapahit lanjutan dari kerajaan Singosari. Pada 1293, Raden Wijaya menobatkan dirinya menjadi Raja Majapahit dengan gelar Sri Kertarajasa Jayawardana. Gimana sih wilayah kekuasaan Majapahit? Di wilayah kekuasaan Majapahit itu hampir bisa dilihat hampir keseluruhan wilayah Indonesia. Makanya kenapa disebut sebagai Indonesia? Wilayah Indonesia itu mana aja? Dasarnya adalah dari luas wilayah dari kerajaan Majapahit dikurangi oleh Malaysia. Malaysia kan bukan wilayah Indonesia. Yang tadi samping merupakan wilayah kerajaan Majapahit pada masa kejayaannya, Majapahit dicapai pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Jadi raja yang paling terkenal di kerajaan Majapahit adalah Raja Hayam Wuruk yang memerintah dari tahun 1350 sampai dengan 1389. Jadi dalam kitab Negara Kertagama juga dijelaskan bahwa pada 1357 Masehi hampir seluruh wilayah Nusantara berhasil disatukan oleh Hayam Wuruk dan patihnya yang terkenal yaitu Gajah Mada di bawah kekuasaan Majapahit. Jadi selain Hayam Wuruk, tokoh yang terkenal dari kerajaan Majapahit adalah Gajah Mada. Kalau kalian dengar Gajah Mada, mungkin kalian akan ingat yang namanya Sumpah Palapa. Benar. Bukan Sumpah Pemuda atau Sumpah Setia, bukan. Tapi itu Sumpah Palapa, bahwa Gajah Mada atau Patih Gajah Mada bersumpah akan menyatukan Nusantara di bawah pemerintahan kerajaan Majapahit. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana sih pengaruh dari Hindu dan Buddha terhadap tatanan kehidupan di Nusantara. Kita lihat apa saja pengaruhnya. Ya, jadi pengaruh dari Hindu Buddha di Nusantara. Kita masuk ke pengaruh kerajaan Hindu Buddha. Pengaruh kerajaan Hindu Buddha yang pertama di bidang politik dan pemerintahan.
Di bidang politik dan pemerintahan, pertama adalah munculnya beberapa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang kedua, adanya pembagian struktur pemerintahan. Ada raja, ada menteri, ada patih, dan lain sebagainya. Di bidang ekonomi, apa aja sih pengaruhnya? Yang pertama adalah hubungan dagang dengan India dan Tiongkok. Yang kedua adalah kemajuan perdagangan rempah. Salah satunya tadi karena ada peran kerajaan Kediri dalam memperkenalkan rempah-rempah yang berasal dari Maluku, contohnya kayak cengkeh dan pala, ke masyarakat internasional, ke dunia. Ini berkaitan erat juga nanti dengan materi sejarah Indonesia, yaitu kolonialisme dan imperialisme. Bagaimana orang-orang Eropa datang ke Nusantara hanya untuk salah satu motivasi adalah untuk mencari rempah. Karena memang rempah-rempah pada saat itu merupakan wilayah komoditas yang langka. Bahkan di abad ke-18 di Inggris, rempah-rempah itu setara dengan harga emas. Nanti berkaitan juga dengan teori ekonomi yang berkembang pada saat itu, yaitu teori merkantilisme. Di kerajaan Hindu-Buddha, nanti pengaruhnya itu kemajuan perdagangan rempah. Yang ketiga adalah di bidang sosial. Di bidang sosial ada pemberlakuan sistem kasta dalam masyarakat. Sistem kasta itu merupakan pelapisan sosial berdasarkan keturunan. Kalau kamu orang pedagang, berarti kamu kastanya adalah Waisya. Yang kedua, banyak masyarakat Indonesia yang menganut agama Hindu dan Buddha. Ketika menganut agama Hindu dan Buddha, pasti mereka nanti sistem sosialnya ikut dengan agama Hindu dan Buddha. Anjuran-anjuran agama yang boleh dan tidak boleh dilakukan di agama Hindu dan Buddha. Selanjutnya di bidang kesenian, nanti munculnya seni-seni bangunan. Contohnya ada Candi Mendut, ada Keraton Boko, ada di patung-patung juga, patung-patung Dewi. Ini ada patung Prajana Paramita. Terus juga nanti di candi-candi, salah satunya ada Candi Borobudur, ada relief perahu bercadik. Nah, dari relief perahu bercadik inilah yang membuktikan bahwa Nusantara merupakan wilayah atau kerajaan yang maritim. Diceritakan biasanya nanti kalau di dinding candi itu biasanya gambar-gambarnya itu adalah menceritakan bagaimana Nusantara pada saat itu. Salah satunya tadi ada relief perahu bercadik, berarti membuktikan bahwa Nusantara pada saat itu merupakan wilayah yang maritim. Seperti itu. Nanti juga berkembang seni-seni sastra lainnya. Nanti ada cerita-cerita Ramayana. Ya, Ramayana India nanti diadaptasi sama Ramayana, jadi kayak Ramayana orang-orang Jawa. Banyak sebenarnya pengaruhnya. Tapi yang paling penting sih cuma beberapa itu doang sih. Coba kita cek lagi apa saja yang lainnya. Pengaruhnya. Nah, kita akan lanjut lagi ke pengaruh lainnya dari Hindu dan Buddha di Nusantara. Ya. Jadi pengaruh-pengaruh lainnya adalah di banyak bidang. Kita akan bahas satu per satu. Pertama dari seni bangunan. Dengan adanya Hindu dan Buddha di Nusantara, kita mengenal seni bangunan yang baru, yaitu salah satunya adalah candi. Kalian bisa lihat sendiri seperti apa candi. Itu candi. Kira-kira candi apa? Yaitu merupakan candi Prambanan. Nah, jadi candi itu di Hindu dan Buddha itu mengenal candi, tapi fungsinya beda. Kalau di Hindu itu fungsinya sebagai makam atau kuburan para raja, kalau di Buddha sebagai tempat ibadah. Di seni bangunan juga kita ntar mengenal yang namanya relief.
yang ada di dinding, stupa, dan lainnya. Candi-candi Hindu dan Buddha pun biasanya ciri-cirinya beda. Kalau candi Hindu biasanya lebih ramping, kalau candi Buddha lebih besar, lebih tambun, lebih gemuk. Selanjutnya seni rupa, kita juga mengenal berbagai macam seni pahat atau ukir, dan kita juga mengenal seni patung. Itu salah satu seni patungnya, bisa lihat di dalam gambar. Selanjutnya adalah seni sastra. Kita mengenal juga yang namanya sastra. Bagaimana sastra di India diadaptasi di Jawa atau di Nusantara menjadi Ramayana khasnya orang-orang Jawa. Selanjutnya di sistem pemerintahan, kita juga mengenal sistem pemerintahan yang baru. Kalau dulu di zaman sebelum Hindu-Buddha atau di zaman Praksara, kita mengenal sistem pemerintahan itu primus inter pares, bahwa yang kuat akan menjadi seorang pemimpin. Tapi kalau Hindu-Buddha, bahwa seorang raja atau bahwa seorang pemimpin berdasarkan keturunan. Kita juga mengenal adanya raja dan pembagian pemerintahan. Selanjutnya kepercayaan. Dengan adanya Hindu dan Buddha, kita biasanya animisme, dinamisme, atau totemisme beralih jadi mempercayai ajaran agama Hindu dan ajaran agama Buddha. Di bidang perdagangan dan transportasi, dengan wilayah Nusantara yang kaya akan hasil buminya, salah satunya adalah rempah-rempah, kita mulai dilirik nih sama orang-orang Eropa, orang-orang luar, yaitu rempah-rempahnya. Juga mulailah dikenal teknologi pembuatan kapal. Bahkan kapal-kapal di Indonesia yang khas Indonesia, nanti ada namanya kapal bercadik. Selanjutnya adalah penguasaan tanah. Antara sistem pajak, jadi nanti rakyat itu diberikan atau harus memberikan uang kepada kerajaan. Nanti kerajaanlah yang mengelola uang-uang tersebut sebagai untuk biaya operasional kerajaan. Pokoknya uang-uang itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Selanjutnya di tenaga kerja. Biasanya tenaga kerja ini berasal dari rakyat karena ya tadi saya bilang pajak untuk pembangunan ya perlu tenaga kerja. Nanti mereka manusia-manusia ini akan menjadi tenaga kerja. Karena memang di zaman Hindu-Buddha ini rakyat dituntut untuk bersikap setia kepada raja. Dan yang terakhir adalah pendidikan. Di zaman Hindu-Buddha kita mengenal pendidikan, bahwa nanti di zaman Hindu-Buddha para pendeta Hindu-Buddha mengajarkan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Mereka mendapat pendidikan yang dilakukan oleh para pendeta Hindu dan Buddha. Mereka ada yang berguru kepada pendeta dengan pergi ke rumah pendeta atau berada di tempat khusus seperti wihara. Biasanya mengajarlah kaum Brahmana yang memberikan pendidikan serta mengajarkan agama Hindu kepada masyarakat yang bernama asraman. Seperti itu mengenai pengaruhnya. Oke, sekian aja mengenai kajian maritim Hindu-Buddha, review saya pada hari ini. Nah, kalian hari ini di KD1 ini ada tugas lagi nih. Tapi tugasnya tugas tambahan. Kalau kalian mengerjakan, akan mendapatkan nilai. Tugasnya ada dua. Ada dua nih. Yang pertama adalah tugasnya adalah kalian harus komentar di YouTube ini nama, kelas, dan kesimpulan apa yang kalian dapat dari video review pada hari ini. Itu aja. Itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua adalah nanti kalian bisa lihat di Classroom, ada kuis. Itu mengerjakan 20 pilihan ganda dan mengerjakan 5 esai. Silakan dikerjakan. Jadi tugasnya ada dua ya. Jangan lupa pertama komen nama, kelas, dan kesimpulan apa yang kalian dapat dari video ini, sama mengerjakan kuis di Google Form. Gitu aja materi saya pada hari ini. Semoga materi yang saya sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kalian. Tetap semangat, jangan lupa tugas-tugasnya. Lebih konsekuen lagi sama tugas-tugasnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video review selanjutnya. Bye-bye. Dah.